Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di hari ini? Ibu berharap semua anak-anak di dalam kondisi kesehatan yang baik dan bersemangat di pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai seluruh kegiatan belajar kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Semuanya sudah siap? Ya, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Ikutin ibu berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami berdoa Tuhan menolong kami sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, di hari Sabtu yang indah ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Renungan kita di pagi hari ini diberikan tema Tuhan memperhatikan kamu bertumbuh. Tuhan memperhatikan kamu bertumbuh. Jadi selama ini Tuhan itu selalu memperhatikan setiap anak-anak saat bertumbuh. Pasti anak-anak punya foto waktu masih kecil. Kalau anak-anak punya foto waktu masih kecil di rumah, coba anak-anak lihat dan anak-anak bandingkan dengan sekarang. Apakah sama? Apakah ada yang waktu kecil sudah setinggi sekarang? Apakah waktu kecil yang lahir ada yang sudah punya gigi sebanyak sekarang? Tentu ada yang berbeda ya. Kita waktu kecil tidak langsung lahir dengan posisi yang seperti sekarang, dengan tubuh yang setinggi sekarang, tidak segemuk sekarang mungkin. Nah,
itu artinya kita mengalami pertumbuhan. Mengalami apa? Pertumbuhan, betul sekali. Manusia bertumbuh secara fisik atau tubuhnya itu mengalami pertumbuhan. Dulu waktu anak-anak kecil, waktu lahir pasti belum seperti sekarang. Terus semakin besar, mulai merangkak, bisa berjalan, bisa berlari, dan sekarang anak-anak sudah menjadi anak-anak SD. Nah, itu artinya anak-anak bertumbuh secara fisik atau tubuhnya ini bertumbuh. Nah, Tuhan itu selalu memperhatikan ketika kita bertumbuh. Tetapi ada satu hal lagi yang penting. Tuhan menyukai saat kita bertumbuh secara fisik kita. Tetapi Tuhan juga mau kita semua sebagai anak-anaknya bertumbuh di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam apa, anak-anak? Iman dan percaya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya tubuh kita yang semakin besar, tetapi iman kita juga semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau dulu anak-anak kecil, sekarang sudah bisa besar, kira-kira karena apa ya? Betul, karena kita makan, beristirahat, olahraga. Nah, itu semua kita lakukan supaya kita bisa menjadi besar secara tubuh kita. Kita makan untuk tubuh kita. Nah, anak-anak sebesar sekarang pasti karena ada usaha tersebut, ada usaha untuk makan, ada usaha untuk melakukan sesuatu sehingga kita juga bertumbuh secara fisik. Nah, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kita juga memerlukan usaha supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman. Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Supaya bertumbuh di dalam iman, apa ya usaha yang harus saya lakukan? Nah, ada 3 usaha yang bisa kita lakukan untuk bisa bertumbuh di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Siapa yang di sini setiap bangun tidur lalu berdoa dan membaca firman Tuhan? Ada? Kalau ada, puji Tuhan. Kalau yang misalkan setiap hari, aduh ibu saya selalu lupa baca firman Tuhan. Mulai sekarang kita menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu ya, tapi menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya, kalau anak-anak misalkan masih belum bisa membaca, misalkan anak-anak yang baru masuk SD, bisa minta tolong bersama dengan orang tua membaca firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Baca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa setiap hari. Ibu, kita sudah berdoa setiap hari. Bangun tidur berdoa, mau makan berdoa. Iya, itu sudah sangat baik. Tetapi kalau misalkan anak-anak berdoa secara khusus, itu akan menjadi lebih baik. Jadi kalau mau tidur, anak-anak berdoa untuk orang tua kalian, untuk keluarga kalian, untuk sekolah. Nah, anak-anak bisa juga mengajak orang tua atau saudara untuk berdoa bersama. Ya, jadi yang pertama, supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa setiap waktu, berdoa setiap hari. Yang ketiga juga bisa anak-anak lakukan, yaitu memuji nama Tuhan ya. Dengan lagu-lagu gereja yang sudah anak-anak ketahui, anak-anak bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga iman percaya kita kepada Tuhan bisa semakin bertumbuh. Jadi tidak hanya tubuh kita saja yang bertumbuh, tetapi iman kita juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau tubuh kita juga memerlukan makan setiap hari, iman kita juga setiap hari perlu makan supaya terus bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi renungan hari ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertumbuh juga di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Ingat ya, percaya kepada Tuhan. Iman kita, percaya kita kepada Tuhan harus semakin bertumbuh setiap hari semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Inti renungan kita di hari ini ada 2. Yang pertama, Tuhan senang melihatmu bertumbuh. Coba kita baca bersama-sama.
Tuhan senang melihatmu bertumbuh. Yang kedua, jika mau bertumbuh harus berusaha dan minta pertolongan Tuhan. Jadi kalau anak-anak mau bertumbuh harus berusaha untuk melakukan 3 hal yang tadi kita sudah pelajari. Berusaha menyediakan waktu untuk membaca firman dan berusaha berdoa, dan jangan lupa memuliakan nama Tuhan ya. Dan yang penting juga minta pertolongan Tuhan, karena kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa mengalami pertumbuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Tugas kita sebagai anak-anaknya adalah berusaha untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian renungan kita di pagi hari ini, kiranya bisa memberkati anak-anak semua, dan juga anak-anak bisa terus berusaha bertumbuh di dalam Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan supaya semakin bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama berdiri. Jadi anak-anak sekarang coba berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siap ya? Boleh sambil menggerakkan tangan dan kakinya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita mau bersama-sama berdoa. Anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ibu akan berdoa untuk anak-anak semua ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman yang sudah kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami. Firman itu boleh terus bertumbuh, boleh terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami untuk kami juga boleh berusaha bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami sehingga setiap hari kami boleh semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam iman kami dan percaya kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini juga kami tak lupa berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa memberkati kami melalui setiap pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, dan juga memberikan sukacita ketika mereka boleh bersama-sama dengan kami, membimbing kami selama belajar di rumah. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, SD Kristen 3, biar kiranya terus boleh menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap siswa yang saat ini belajar di rumah, kiranya terus diberikan kekuatan, diberikan sukacita, bahkan damai sejahtera meskipun harus belajar dari rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati setiap guru yang mengajar melalui jarak jauh. Kiranya terus diberikan damai sejahtera, sukacita, dan semangat ketika melayani anak-anak dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami berdoa Tuhan menolong kami, menyertai kami di sepanjang hari kami. Kami mohon ampun jikalau di dalam ibadah kami terselip dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melalui tindakan kami, melalui perkataan kami maupun pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Nah, anak-anak, demikian ibadah kita di hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati.